orang bersedia untuk siap menerima keuntungannya, tapi siap juga menerima kerugiannya gitu. Siap gak? Gitu aja. Oke, Mas Ade, kita dengar cerita nih katanya Mas Ade punya pengalaman menarik tentang belajar karate. Nah, bahkan pernah meraih 2 Dikoishin karate. Koikusen karate ya. Bisa diceritain dikit tentang? Nggak ada yang gimana-gimana. Saya memang kebetulan dengan komunitas Kyokushin karate non kontak itu, memang saya udah bantu mereka udah lama gitu. Jadi di gym mereka dulu banyak nggak pernah punya tempat. Kalau zaman sekarang kan hebat ya, dojo udah makin banyak, udah makin bagus. Dulu kan nggak ada. Jadi makanya kenapa dulu bela diri sering bergabung sama fitness center. Karena ruangan aerobiknya apa bisa dipakai buat bela diri apa. Nah, jadi lebih kepada persahabatan saya dengan komunitas Kyokushin. Jadi akhirnya diperkenalkan saya lah dengan olahraga itu. Jadi ya olahraga itu hanya lebih kepada kayak hobi saya aja. Saya tidak punya prestasi, tidak punya apa-apa di sana gitu. Tapi saya bersyukur dengan saya mengenal Kyokushin, jadi saya paham tentang ilmu bela diri yang bisa saya manfaatkan buat diri saya sendiri gitu ya. Jadi ya sekarang sampai hari ini pun saya ikut mengembangkan Kyokushin di seluruh Indonesia sampai hari ini. Bikin kejuaraan terutama buat anak-anak muda. Sampai hari ini kita punya kegiatan yang rutin terus kayak Grand Prix. Setiap bulan ada di setiap kota ada terus. Berarti itu ada jadwal ke kota dari kota gitu? Enggak juga sih, saya enggak harus ada juga sayanya. Pialanya ada, sertifikatnya ada. Nanti kadang-kadang kalau pas saya sempat bisa ada di kota yang mana saya bisa ikutan. Tapi intinya saya sangat mensyukuri dan menghargai sahabat-sahabat, saudara-saudara saya semua di Kyokushin di seluruh Indonesia. Karena itu salah satu ilmu bela diri olahraga yang menurut saya yang sangat relevan dengan mungkin perilaku saya juga gitu. Ketika saya ke sana, olahraganya sangat keras, stand up fighting ya, itu dia kebetulan memang fokusnya ke stand up. Tapi di sana begitu banyak diajarkan, terutama bagi anak-anak muda itu satu hal yang sangat baik dalam hal karakter building itu. Jadi bagus gitu. Jadi mereka fighter, lalu latihannya keras, pekerja keras, lalu juga mereka tahan pukul semuanya orangnya. Tapi semua maksudnya secara perilakunya itu benar-benar dari senior-senior kami di Kyokushin, dari semua federasi ya di Kyokushin di Indonesia itu, mulai dari sihannya sampai ke bawahnya, itu semua tuh perilakunya tuh sangat baik sekali gitu. Jadi budaya Jepang ketimuran termasuk di Indonesianya itu tuh kental gitu. Jadi kayak menghargai bawahan, menghargai atasan, menghargai apa gitu. Jadi nggak kayak zaman sekarang ya, orang badannya bagus atau misalnya bisa bela diri, malah mungkin keangkuhannya ya, juga semakin tinggi gitu. Nah, tapi kalau di Kyokushin tuh kerendahan hatinya tuh hampir semua gitu, sampai sihan-sihannya semuanya luar biasa. Jadi saya pikir itu salah satu federasi olahraga di Indonesia yang sangat saya apresiasi setinggi-tingginya. Makanya saya sampai sekarang dengan senang hati mendukung mereka. Oh, berarti itu lokasinya ada di mana kalau boleh tahu? Di seluruh Indonesia. Dulu memang cuma nggak banyak, federasinya cuma satu. Cuma sekarang karena ya perkembangan zaman, jadi semuanya akhirnya punya afiliasi dengan Jepang. Akhirnya jadi federasinya jadi banyak gitu. Di Jakarta sendiri banyak. Iya banyak. Jadi biasa, ya? Iya banyak sekali. Kalau disebutin banyak banget. Bisa sampai besok pagi nih ternyata. Iya, tapi semuanya hampir sama. Kalau menurut saya, secara perilaku, secara kalau istilahnya dogmanya sama semuanya. Semuanya bagus gitu. Iya, kalau guru besarnya kita dulu namanya Sosai Oyama, itu salah satu legendary fighter dari zaman dulu ya. Iya, dia orang Korea tapi besarnya di Jepang dan akhirnya membuat si Kyokushin karate ini. Gitu, ya, karate dari katanya tangan kosong gitu. Pantasnya kalau
kalau karate tuh nggak ada bawa apa-apa ya? Iya, Cuma kayak tangan gini aja kosong. gitu. Jadi saya di bodybuilding juga sama tangan kosong. Nggak nyuntik-nyuntik gitu. Nggak pakai steroid di bokong saya, nggak pakai botok di muka saya. Natural gara-gara alat ini semua teman-teman. Natural aja. Oke, Mas. Selain menjadi seorang binaragawan, Mas punya bisnis dan kegiatan lain, boleh diceritain sedikit? Ya, kalau kegiatan yang kami lakukan itu juga sebenarnya hampir sama dengan lebih kepada kayak misalnya saya punya institusi pendidikan, sertifikasi trainer itu sebenarnya lebih kepada school of lifestyle sih, karena dari jumlah per apa istilahnya per satu angkatan itu 70% justru malah fitness mania gitu, ibu rumah tangga lah. Malah ini apa yang trainernya malah paling kurang dari 25% gitu. Terus fitness center, fasilitas olahraga kami buka lebih kepada memang yaitu tadi saya katakan puskesmas yang sesungguhnya. Jadi pusat kesehatan masyarakat sesungguhnya, bukan pusat kesakitan masyarakat gitu ya. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, di mana gara-gara orang pergi ke fitness center yang kami adakan atau yang teman-teman buat, termasuk fitness center di UKI, begitu dibuat, yang tadinya orang jadi gara-gara pola hidupnya jadi lebih sehat, akhirnya potensi untuk terjadinya ke rumah sakit itu jadi berkurang, gitu. Jadi terjadinya lonjakan kesakitan yang begitu tinggi itu bisa di flattening that curve gitu. Jadi the curve bisa di flattening dengan cara kita fokus lebih kepada yang namanya preventif dan promotif yang justru dikontribusikan oleh si sarana fasilitas olahraga ini gitu. Makanya kenapa sangat unik ketika di musim infeksi waktu itu malah dia yang ditutup gitu ya. Ya kan, karena dia dianggap sebagai tempat penyebaran pada saat itu gitu ya. Makanya kenapa saya selalu bilang fitnah lebih kejam daripada fitness. Fitness, betul. Daripada penggunaan terhadap fitness. Jadi fitnah lebih kejam daripada fitness. Iya, gitu, iya. ya Mbak. Tahu nggak bedanya fitnah sama fitness apa? Kalau fitnah kan nuduh gitu ya Mas ya. Bukan. Kalau fitnah itu kejam. Kejam. Kalau fitness kejim. Kejim, betul. Sama ini jokesnya bapak-bapak banget ternyata teman-teman. Oke. Terus ada perbedaan workout strategi nggak Mas yang Mas ada? Ya, saya rasa kembali lagi sama kayak pendekatan dalam hal makanan, pendekatan latihan kita harus disesuaikan dengan masing-masing orang. Kayak saya juga pendekatannya karena saya seorang atlet ya otomatis saya punya pendekatan sendiri. Kayak misalnya sesi latihan saya bisa misalnya sehari bisa 2 kali gitu, seminggu bisa 5 days a week gitu. Terus latihan saya bisa dengan intensitas tertentu. Lalu per body partnya dulu orang mungkin cuma bisa latihan seminggu per sekali. Untuk per body part saya bisa 2 kali atau bahkan bisa 3 kali per body part. Jadi tiap orang beda-beda tergantung daripada ini. Ada orang yang mau menurunkan berat badan, ada yang menaikkan berat badan. Ada orang mau rehabilitasi, ada orang yang fitness untuk supaya loncatannya lebih tinggi, smashannya lebih keras, tendangannya lebih kuat, larinya lebih cepat. Nah, tools-nya, vehicle-nya adalah fitness. Tapi destination-nya beda-beda. Ada yang untuk performance, untuk performa dia di olahraga lain, ada sports. Ada yang untuk rehabilitasi karena baru habis stroke. Ada yang mau nurunin berat badan karena ingin menurunkan berat badan. Ada yang ingin menaikkan massa otot. Kayak orang-orang kayak saya zaman dulu kurus kepengen naikin berat badan. Kalau menaikkan berat badan berarti itu gimana Mas? Siapa tuh saya bisa belajar nih gara-gara. Ya kalau naikkan berat badan, kalau dalam hal olahraga fokus ke latihan beban bukannya ke cardio exercise. Nah, jadi kalau teman-teman kebanyakan kardio, ya berat badannya nggak naik-naik pasti ya. Jadi udah itu toleransi terhadap karbonya juga bisa lebih tinggi. Kalau orang kadang-kadang nggak berani makan karbo kalau menurun berat badan. Tapi yang mau naikin berat badan, dia bisa makan karbo lebih tinggi. Tapi bukan berarti pilihan karbonya boleh jelek apa aja. Enggak, pilihannya tetap bagus sumbernya. Penyajiannya bisa dipilih tetap, tapi secara kalori jumlahnya harus lebih tinggi gitu misalnya. Nah, dalam hal latihan beban juga sama. Otot paling banyak di tubuh kita tuh ada di kaki sama di back dan bahu. Nah, itu adalah otot-otot yang bisa jadi prioritas buat kita latih sehingga berat badannya pasti nanti naik. Kerjanya tiap hari
badminton, ntar hari apa futsal, ntar hari apa ikutan lari sama temennya, nggak naik-naik berat badannya. Belum di kampus jalan terus lagi. Iya, Di UKI Parkiran luas ke banget kelas, gitu, parkir ini apa. Jadi non-exercise activity thermogenesisnya juga udah terlalu tinggi. Jadi sesuatu yang bukan olahraga aja dia udah ada kayak olahraga. Belum ditambah pulang dari UKI, jalan lagi ke mall di dekat UKI. Iya, Jalan-jalan lagi. Nah udah, tambah lagi kan kardionya. Nah jadi mau sampai kapan mau beratnya naik? Pantesan Mas, waktu itu kan saya nggak diajak kakak saya nih lari ke GBK. Oh lari lagi. Pulang-pulang berat saya 2 kilo turun. Iya pasti otomatis. Jadi kalau Mbak fokusnya harus ke latihan beban. Mbak lebih banyak di gym di UKI aja, jangan lari. Oke, nanti kita member ya, Ya. member di gymnya UKI Iya gitu dong, teman-teman. harus. Ya. Nanti saya juga sering-sering ke Bisa sana berkunjung, main boleh. berkunjung ya. Oke Mas, mungkin sebagai penutup ya, pasti banyak rencana seru lagi yang Mas Ade rencanakan dalam dunia kebugaran nih. Mau sharing sedikit untuk teman-teman, proyek-proyek keren apa yang akan Mas buat ke depan? Saya nggak ada ya. Kalau ngomongin proyek keren nanti itu kan lebih kepada apa kata orang. Kalau buat saya lebih kepada ya mumpung masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan saya belum pikun. Jadi saya pakai itu buat saya banyak belajar, dari pelajaran saya bagiin ke orang. Nah kebetulan platform di mana saya pakai, seperti misalnya mungkin di YouTube, atau mungkin Instagram, kadang-kadang juga di TikTok ya dan sebagainya. Dan juga berbagai aktivitas-aktivitas seperti yang offline ya, kayak misalnya saya seminar, kunjungan ke perusahaan-perusahaan, ke kampus, ke mana-mana aja gitu ya, termasuk bantu institusi-institusi ya. Itu saya terus lakukan aja gitu. Termasuk juga ya kayak fitness center yang kami miliki dan juga institusi pendidikan di Rain Institute juga. Itu aja sih, nggak ada gimana-gimana project apa, nggak ada saya. Mungkin sedikit aku mau nanya sebelum menutup podcast ini Mas. Kalau di ruangan fitness itu ternyata nggak boleh ada AC atau pendingin ya Mas ya? Nggak juga, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Lebih kepada kalau dia panas ya ada AC jadi membuat jadi sebenarnya kepanasan itu kan tidak nyaman. Iya. Kedinginan kan nggak nyaman. Jadi ketidaknyamanannya itu yang mesti diatasi gitu. Bukan karena Kalau tempatnya panas ada AC kan malah jadi lebih nyaman. Nah, jadi latihannya lebih optimal. Tempatnya udah dingin kayak di Bandung ditaruhin AC tambah gemeteran kedinginan. Jadi yang salah bukan AC-nya gitu. Yang salah itu adalah lebih kepada dia sesuai dengan fungsi nggak gitu aja. Oke, kembali lagi ke fungsi, manfaat dan kegunaan Iya. kesehatan itu seperti Iya, apa? kecuali kalau ada orang yang punya gym habis itu emang kepengen ngirit. Jadi dia bilang, iya nggak boleh pakai AC. itu Karena beda. kata Mas Adena nggak bagus pakai AC. Padahal emang dia belum punya budget buat beli AC. Ternyata salah teman-teman. Oke Mas, makasih banget udah kasih waktu dalam kesibukannya. Ya, thank you. Dengan senang hati, Mbak. Betul, terima kasih Mas. Salam buat semua teman-teman mahasiswa, mahasiswi UKI ya. Semangat terus belajarnya, semangat terus olahraganya. Ya, apapun juga nanti jadinya ya setelah kuliah kadang-kadang bisa jadi nggak sesuai dengan jurusan atau jalur yang nanti dia tempuh. Tapi selama ada di UKI, selama kuliah itu menjadi sebuah bekal wawasan bagi kita untuk nanti kita bisa berkarya lebih optimal lagi. Jadi mumpung masih di kampus UKI dioptimalkan dengan segala kebaikan yang UKI berikan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Iya, apalagi UKI sekarang sudah unggul, Mas. Wah iya betul. Lebih mantap lagi. UKI gitu. unggul pasti. Oke, mungkin terakhir Mas, buat pengen tetap lebih update di perjalanan kebugaran, mungkin ada website atau Instagram, YouTube. Oh iya, saya kalau mau teman-teman mau belajar, keywordnya sih dunia aderai, bukannya aderai, tapi dunia aderai. Nah dengan keyword dunia aderai, lalu belakangnya masukin aja materinya apa. Misalnya dunia aderai puasa, dunia aderai turunin berat badan, dunia aderai manula, dunia aderai asam lambung naik, dunia aderai kolesterol, atau apapun juga gitu belakangnya. Nanti teman-teman akan bertemu saya dan papan tulis di sana yang akan menjelaskan tentang materi yang teman-teman harapkan. Ya, emang materinya memang relate-nya pasti sama kesehatan ya dan kebutuhannya gitu. Kalau misalnya dunia aderai
film Hollywood yang nggak nyambung pasti. Nggak bakal dapat nggak dapat nanti. Tapi yang relate sama kesehatan pasti nanti akan nyambung. Dunia Aderai cuka apel nanti masuk ada. Ternyata ada. Iya, jadi di situ di Dunia Aderai teman-teman bisa belajar di sana banyak. Nggak perlu di subscribe, nggak perlu di like, nggak perlu di komen juga terserah. Tapi yang pasti ditonton dan diaplikasikan itu yang paling penting. Kedua, di IG saya ade_rai. Kadang saya juga sering bikin tandem. Sekali waktu saya bikin videonya banyak di IG, sekali waktu bikin di YouTube. Ya kadang-kadang YouTube dan IG suka sama juga videonya. Nanti bisa belajar di IG saya memang feeds-nya saya dedikasi murni ke edukasi. Jadi kalau misalnya kemarin malam saya baru habis mimpi digigit ular, mungkin nggak ada di feed saya nggak ada. Mungkin itu ada di cerita lain aja. Iya. Tapi kalau di feed-nya murni tentang edukasi. Ya, jadi teman-teman bisa belajar di sana. Di TikTok juga banyak kayak lebih kepada mengemas informasi yang panjang 20 menit akhirnya jadi tinggal 1 menit dikonklusikan poin-poinnya. Biasanya ada di TikTok juga. Atau di beberapa platform lain juga ada ya, di apa video ya kalau nggak salah, Snatch video atau apa gitu ya, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya ketik aja di Google Aderai langsung muncul. Ya mudah-mudahan Anda ya mumpung masih ini sebelum saya pikun, ya sebelum teman-teman masih bisa dapetin update video baru gitu. Tapi ketika nanti saya udah pikun ya mungkin ya itu udah terakhir video-videonya. Oke, terima kasih Mas Thank Adi. you, Mbak. Mungkin Makasih. kayak gini kita ya biar keren. Ya, oke. Oke, terima kasih. Sehat Uki selalu. unggul. Uki unggul. Ya, semoga di tengah kesibukan Mas Adi juga tetap sehat dan bugar dan terus memberikan ilmu-ilmu yang positif untuk kita semua. Oke, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lagi.